Bagaimanakah hasil pengawasan dan razia kendaraan di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota? Kami sudah tersambung dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo. Selamat malam, Pak Sambodo. Ya, selamat malam, Mbak. Pak, bagaimana evaluasi hari pertama pelaksanaan PSBB di Jakarta dari aspek lalu lintas, Pak? Baik, hari ini adalah hari pertama PSBB di Jakarta dan terkait dengan pembatasan moda transportasi, kami memang sebagaimana telah disampaikan membangun ada 33 checkpoint di seluruh Jakarta. Evaluasi dari hari pertama ini memang sebagian masyarakat sudah paham, tetapi sebagian besar lainnya itu memang belum memahami. Dan ini saya pikir bisa dimaklumi karena peraturan gubernurnya sendiri memang baru keluar tadi malam, sehingga juga kita masih butuh waktu untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa-apa saja yang diperbolehkan dan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan di dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 ini. Demikian, Mbak. Oke, Pak, 33 checkpoint yang dibangun oleh kepolisian ini fungsinya apa saja, Pak? Ya, kalau 33 checkpoint ini memang lebih kepada pembatasan moda transportasi sebagaimana diatur dalam pergub tersebut. Artinya kami melihat khususnya untuk jumlah penumpang dalam suatu kendaraan. Sebagaimana diatur di dalam peraturan gubernur tersebut di pasal 18 ayat 4, 5, dan 6 yang mengatur tentang pembatasan moda transportasi seperti misalnya untuk kendaraan pribadi penumpang itu kapasitasnya hanya boleh 50% dari kapasitas aslinya. Kemudian untuk kendaraan penumpang umum juga seperti itu. Kemudian untuk sepeda motor maupun penumpang dari kendaraan itu wajib menggunakan masker. Bahkan untuk pengguna sepeda motor di dalam pergub tersebut disebutkan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Untuk masker rata-rata memang pengendara sepeda motor sudah menggunakan, tetapi untuk sarung tangan memang kemarin hari ini sepanjang evaluasi kami mungkin hanya kurang dari 1% yang menggunakan sarung tangan ketika mengendarai sepeda motornya. Untuk pengguna kendaraan mobil itu memang rata-rata mereka belum memahami bahwa bahkan ketika berkendara di dalam mobil pun mereka wajib menggunakan masker. Termasuk juga physical distancing antar penumpang, Mbak. Baik. Artinya, jadi tugas kepolisian dan juga petugas dari Dinas Perhubungan di 33 checkpoint ini adalah memastikan bahwa masyarakat mengetahui peraturan gubernur tersebut dan sambil mensosialisasikan dan juga memastikan. Pak, sampai hari ini kalau sudah ada datanya, berapa persen Pak penurunan aktivitas kendaraan dibandingkan dengan hari kemarin ketika PSBB belum diberlakukan di DKI Jakarta? Hari ini mungkin belum bisa kita bandingkan ya, karena kebetulan hari ini kan juga bertepatan dengan hari libur. Sehingga kalaupun ada penurunan yang cukup signifikan dibanding hari kemarin, di kemungkinan bisa ada dua, karena memang hari ini pemberlakuan PSBB atau mungkin karena memang hari libur. Tapi nanti kita akan lihat ke depan, terutama pada saat hari kerja, mulai hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Oke. Pak, apakah sudah ada data berapa kendaraan yang terjaring razia atau diminta putar balik karena misalnya tidak memenuhi aturan PSBB atau misalnya tidak memakai masker? Kami tidak mendata secara pasti berapa jumlahnya, tetapi paling tidak dari tadi saya sekitar 1 jam lebih berada di pos Kalideres, kemudian 1 jam juga di pos yang di checkpoint yang di Pasar Jumat. Dalam 1 jam itu paling tidak ada 9-10 kendaraan yang kita putar balikan untuk kembali ke arah semula. Itu alasannya karena apa, Pak? Ya, demikian, Mbak. Ya, misalnya mereka satu kendaraan itu misalnya ada kendaraan, mohon maaf saya sebutkan mereknya, ada Avanza atau Xenia yang mestinya itu 7 seater, kemudian diisi harusnya hanya 4 seater menurut pergub ini, tapi diisi sampai 6 orang. Nah itu sepertinya kami untuk 1-2 hari ini pasti akan kami kembalikan. Oke.
Di 33 checkpoint ini Pak, apakah setiap petugas ini betul-betul memeriksa satu persatu kendaraan yang melewati checkpoint ini atau bagaimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan? Ya, sebelum mendekati checkpoint, ini kendaraan kan memang diperlambat. Kami menggunakan traffic cone, menggunakan rambu-rambu, termasuk ya ada pelang papan yang menyatakan bahwa ini adalah checkpoint untuk pelaksanaan PSBB. Kami juga menyiapkan kendaraan yang sebagai public announcer memberikan pengumuman kepada masyarakat. Kemudian ketika melewati checkpoint, maka untuk kendaraan mobil penumpang maupun umum itu wajib membuka kaca sehingga kemudian petugas kami bisa mengecek berapa jumlah penumpang di dalam kendaraan tersebut. Oke, ini selama 14 hari akan selalu ada petugas yang berjaga di checkpoint ya Pak? Iya Mbak, selama 14 hari baik pagi, siang maupun malam. Oke, selanjutnya Pak Sambodo kita akan bahas soal ada satu aturan yang masih cukup membingungkan di masyarakat yaitu soal aturan motor pribadi. Jadi sebetulnya boleh berboncengan atau tidak? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Pak Sambodo, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah ada pernyataan dari Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa untuk motor pribadi ini boleh mengangkut penumpang. Jadi satu motor isinya 2 orang itu diperbolehkan. Sebetulnya apa Pak yang menjadi dasar aturan motor pribadi boleh membonceng orang lain? Begini Mbak, kami kan pada dasarnya hanya melaksanakan apa yang diatur oleh peraturan gubernur. Apa alasannya, mengapa dibedakan antara ojek online, sepeda motor yang beraplikasi dengan sepeda motor pribadi. Nanti mungkin pihak Metro TV bisa menanyakan langsung kepada pembuat undang-undang tersebut, kepada pemerintah daerah DKI. Begini Pak, kalau kita lihat di pasal 18 ayat 5 Pergub DKI tentang pelaksanaan PSBB, sebetulnya tidak menyebut dengan jelas boleh atau tidaknya motor pribadi itu membonceng orang. Tapi ada pasal 13 ayat 10 di Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB yang menyebutkan moda transportasi penumpang baik itu umum atau pribadi itu dilarang angkut jumlah penuh, harus dibatasi. Nah, kalau kita mengacu pada Pergub itu tidak jelas apakah boleh atau tidak. Sementara di Permenkes bilangnya tidak boleh jumlah penuh. Jadi sebetulnya dasar yang digunakan oleh petugas satuan lantas di lapangan ini yang mana Pak? Kami mengacu kepada peraturan gubernur karena ini yang mengatur bagaimana pelaksanaannya di wilayah DKI Jakarta. Untuk di pasal 4 tentang kendaraan penumpang pribadi itu jelas disebutkan bahwa kapasitasnya adalah 50%. Tetapi di pasal 5 tentang sepeda motor memang tidak ada kata-kata harus 50% gitu. Di pasal 6 itu tentang roda 2 yang berbasis aplikasi jelas. Kemudian di pasal 7 itu tentang kendaraan penumpang umum. Nah, ulangi di ayat 7-nya. Di pasal 18, nah sebetulnya itu di ayat 8 di pasal 18 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah bisa menambahkan pengecualian pembatasan moda transportasi. Jadi sebetulnya ke depan juga mungkin masih bisa kita kaji tentang peraturan gubernur ini atau kita menunggu petunjuk teknis yang nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan misalnya terkait dengan lokasi posisi daripada driver dan penumpang. Ini kan juga katanya nanti akan diatur. Apakah di sebelah driver itu boleh ada penumpang atau harus duduknya di belakang atau bagaimana? Nanti akan ada petunjuk-petunjuk teknis lebih lanjut sebagai turunan dari peraturan gubernur ini. Demikian Mbak. Ya, persoalannya begini Pak, karena banyak masyarakat juga yang sudah membaca Pergub dan bingung karena sebetulnya di Pergub tidak disebutkan secara eksplisit kalau misalnya motor pribadi itu boleh membonceng orang lain. Apalagi ini ada catatannya. Catatannya boleh membonceng orang lain tetapi harus berasal dari satu alamat atau domisili yang sama. Ini kan jadi dipertanyakan Pak, aturan dari mana? Apakah ini terjemahan dari Dinas Perhubungan, dari Dirlantas atau bagaimana? Nanti silakan tanyakan ke pemerintah daerah yang membuat aturan tersebut Mbak. Tapi kalau dari Dirlantas, ini langsung dari Dishub atau dari Pemprov DKI, Pak?
Maksudnya? Aturan yang dijalankan apanya, oleh Mbak? Dirlantas di lapangan, apakah itu mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dishub atau dari Gubernur DKI Jakarta? Kami mengacu kepada Peraturan Gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Itu yang menjadi acuan sementara ini. Baik, kalau begitu Pak, soal ada catatan ya Pak, boleh membonceng, motor pribadi itu boleh membonceng dengan catatan harus dari satu alamat yang sama. Ini bagaimana teman-teman kepolisian di lapangan memastikan bahwa motor pribadi yang membonceng orang itu berasal dari satu alamat yang sama? Sementara ini kami lebih memperhatikan apakah mereka menggunakan masker atau tidak. Atau sudah menggunakan sarung tangan atau tidak. Jadi kalau persoalan apakah alamatnya sama atau tidak akan diapakan Pak? Kalau misalnya terjadi di lapangan, apakah akan diperiksa satu persatu atau bagaimana? Nanti kan kami melaksanakan bersama-sama dengan Dishub. Karena yang punya kewenangan untuk menghentikan kendaraan, memeriksa itu kan kepolisian. Nanti setelah diperiksa, nanti pihak dari Dinas Perhubungan yang akan melihat dan mengecek bagaimana pelaksanaan daripada ketentuan tentang sepeda motor pribadi. Tapi begini Mbak, saya pikir semangatnya yang harus diangkat ini bukanlah ini bagaimana ini melanggar atau tidak atau bagaimana. Tetapi marilah peraturan gubernur ini semangatnya kita angkat sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Daripada kita hanya berkutat soal ini bisa, ini tidak dan sebagainya, mari kita sama-sama, karena tidak mungkin penyebaran virus ini bisa kita lawan, bisa kita kalahkan hanya bila mengandalkan pemerintah, TNI, Polri. Ini harus bersama-sama. Kesadaran masyarakatlah, kesadaran kolektif yang harus kita tumbuhkan agar ini bisa berjalan dengan baik. Tadi disampaikan oleh Kabid Humas dan ini bahwa sanksi itu ultimum remedium, artinya itu opsi terakhir. Kita hanya akan menghimbau, kemudian memberikan sosialisasi. Bahkan kalau nggak ada yang punya masker, kita berikan masker. Ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk membangun kesadaran kolektif, sehingga kemudian akhirnya kita bisa bersama-sama menang melawan penyebaran virus ini. Baik, itu semangatnya, tapi mudah-mudahan Pak teknis di lapangan tetap bisa diperjelas agar masyarakat tidak bingung supaya apa yang ingin dicapai dari semangat itu bisa betul-betul tercapai. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.